Polda NTB akhirnya menahan dua polisi tersangka kasus tewasnya Brigadir Muhammad Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Prusa Utama yang merupakan Kasubdit Paminal Divpropam NTB dan Ibda Haris Suchandra. Sebagai informasi, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di dalam kolam yang berada di sebuah villa di Gili Trawangan pada April lalu. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi mengalami cekikan dan kekerasan benda tumpul di kepala. Selengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, bisa dijelaskan mengapa dua tersangka ini baru ditahan oleh Polda NTB? Apakah karena memang adanya desakan dari publik atau memang ada hal lain, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa dua tersangka dalam kasus tewasnya anggota di Propam Polda NTB bernama Brigadir Nur Hadi ini baru kemarin ditahan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB, dan keduanya saat ini sudah dititipkan di Direktorat Tahanan dan juga Barang Bukti atau Dirpati Polda NTB. Dan menurut keterangan dari Kasubdit 3 Direktorat Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan bahwa proses penahanan kedua tersangka ini bukan karena adanya desakan dari media sosial maupun karena baru viral kasus ini, melainkan memang dari bagian daripada strategi penyidikan dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda NTB. Kemudian dalam kasus ini ada tiga tersangka, Siska dan juga Tribunas. Yang pertama yakni Kompol Imade Yogi Prusa Utama, kemudian tersangka kedua Ibda Haris Chandra, kemudian tersangka ketiga Misri merupakan perempuan yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan. Dan ketiganya saat ini sudah ditahan oleh pihak Polda NTB, Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, dalam kasus ini Polda NTB menetapkan tiga orang sebagai tersangka, dua diantaranya adalah anggota polisi. Lalu apakah ke Polda NTB sudah mengungkap peran dari masing-masing tersangka tersebut, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa sampai hari ini atau sampai dengan kemarin kami konfirmasi terakhir terkait dengan peran dan motif daripada penganiayaan ini, pihak Polda NTB belum mengungkapkan siapa yang melakukan pencekikan sesuai dengan temuan daripada ahli forensik, di mana jenazah daripada Brigadir Nur Hadi ini ditemukan bekas cekikan atau patah tulang lidah pada bagian leher atau suku bekas daripada cekikan ini. Kemudian juga Polda NTB juga belum mengungkapkan siapa yang melakukan kekerasan pada benda tumpul di bagian kepala dan juga di bagian kepala depan dan juga belakang, termasuk yang memberikan zat yang diduga sebagai obat penenang untuk Brigadir Nur Hadi ini, Siska dan juga Tribunals. Namun terhadap kedua tersangka ini memang khususnya yang mantan daripada anggota dari Polda NTB ini sudah dilakukan sidang etik, dan terhadap keduanya dilakukan pemecatan secara tidak dengan hormat atau PCDH, dan keduanya melakukan banding. Untuk banding daripada Ibda Haris Chandra ditolak oleh pihak Majelis Etik Polda NTB, sementara untuk banding daripada Kompol Yogi karena dia sudah masuk pada perwira menengah, dia bandingnya di Mabes Polri, dan sampai hari ini kami belum menerima keterangan apakah bandingnya ditolak atau diterima oleh Majelis Etik di Mabes Polri, Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, terkait dengan penahanan dua tersangka tersebut oleh pihak kepolisian, lalu bagaimana respons dari kuasa hukum tersangka, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, kuasa hukum dari tersangka, khususnya tersangka Kompol Imade Yogi Prusa Utama, kemarin menyampaikan bahwa mereka menghargai proses hukum yang berjalan saat ini, termasuk proses daripada penahanan ini, karena memang penahanan ini merupakan bagian daripada proses penyidikan, dan mereka menghargai itu. Dan namun terkait dengan hak-hak tersangka, khususnya apakah akan melakukan pra peradilan, kuasa hukum daripada Kompol Yogi, yakni Hidrat Prayitno yang sebagai ketua tim kuasa hukum masih menimang apakah akan melakukan proses pra peradilan
sebelum nantinya masuk ke tahap peradilan. Dan juga terkait dengan hak daripada tersangka untuk mengajukan ahli yang menguntungkan bagi tersangka sesuai dengan perundang-undangan, pihak kuasa hukum sudah mengajukan ahli dari ahli pidana dari Universitas Mataram untuk meringankan daripada atau yang menguntungkan terhadap Kompol Yogi ini. Nah, terkait lebih lanjut, Hijrat Praitno juga mengatakan bahwa mereka masih mempertanyakan pasal yang mempersangkakan kliennya itu, yakni pasal 351 terkait dengan penganiayaan dan atau pasal 359 terkait dengan kelalaian. Memang kata Hijrat, berdasarkan hasil pemeriksaan forensik memang ditemukan luka bekas cekikan di bagian leher dan juga pukulan benda tumpul di bagian kepala. Namun sampai hari ini pihak dari Polda NTB belum mengungkap siapa yang melakukan itu, sehingga mereka mempertanyakan mengapa kliennya itu dipersangkakan pasal tersebut. Kalau memang ada pelaku daripada pencekikan itu, siapa pelakunya? Karena sampai hari ini belum diungkap oleh Polda NTB, Siska dan juga Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah melaporkan terkait dengan penahanan 2 tersangka kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi di NTB. Selamat bertugas kembali. Sesuai dengan SPH 81 dan SPH 82. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penahanannya berapa lama, Pak? Oh, selama 20 hari ke depan. Nanti mungkin kalau memang berkas ini masih ada perbaikan, mungkin akan diperpanjang. Kenapa sih bisa ditahan, Pak? Biar ditahan, Pak. Mungkin Mas, intinya ini kita melakukan ini sudah melalui berbagai pertimbangan dan kita melaksanakan strategi penyidikan juga. Itu saja, Mas, ya. Jadi mungkin ini tidak bisa disampaikan di media. Terima kasih. Ada lagi? Karena setelah desakan dari media sosial, Pak. Oh, enggak Mas. Memang kami rencana memang ada strategi kami yang mau kita laksanakan. Itu saja intinya. Pak, kira-kira apa yang membuat kami percaya bahwa mereka ditahan? Oh, kami sudah masuk, Mas, ini ada SPH-nya. Mungkin nanti kita akan tunjukkan fotonya, Pak, yang bersangkutan di atas. Gimana? Setuju? Oke. Ya, nanti kita tunjukkan ya fotonya. Kalau bisa ada fotonya, Pak, sekarang ditunjukin. Oh, fotonya di atas, Mas. Orangnya di atas. Tapi sudah kita tahan kok, tenang saja. Sejak kapan ditahan nih, Pak? Hari ini selama untuk dilaksanakan perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Pak Jur, berapa lama ditahannya? Ya, itu penyidiknya. Yang ini, kalau saya ini hanya menerima perawatan. Iya, untuk melaksanakan penahanan. Pak, ditahannya di ruang apa? Ya, jadi kita tempatkan secara terpisah di tempat sel khusus lantai 2, sel 4 dan 5. Secara terpisah maksudnya antara One man, one cell. Oke, gitu. Ya, sesuai kepentingan penyidikannya. Karena tujuan penahanan itu adalah untuk membantu percepatan proses penyidikan suatu perkara. Jadi penyidik koordinasi untuk pelaksanaan itu kita laksanakan penempatan tahanan one man, one cell. Satu sel dengan tersangka lainnya, Pak? Terpisah. Satu sel, satu orang. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.